Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baru bangun nih ya semuanya. Di sini lebih pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Di sini mungkin kita akan awal-awal kita akan untuk teori seperti biasa dan nanti kita akan coba untuk gimana caranya untuk kita buat affiliate. Kita akan mendapatkan uang dari yang memang kita akan branding kita sendiri atau gimana caranya untuk buat video. Nanti saya akan jelaskan cara cepat-cepat. Mungkin kalau di beberapa internet gitu ya, harus bayar, harus gini gitu ya. Saya punya cara agar adik-adik tidak perlu membayar gitu. Jadi nanti kita coba cek gitu. Kemudian kita bisa coba bikin di Canva maupun di Sora ChatGPT gitu. Jadi nanti kita akan handle itu sampai ke affiliate-nya. Saya mau kasih tahu gimana caranya untuk kita branding diri kita atau kita membuat sesuatu dari produk-produk yang ada di sebelah kita gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa iklanin ini dan kita mendapatkan em, pundi-pundi rupiah dari itu. Tuh. Jadi intinya adalah di mana kita belajar, di situ kita akan mendapatkan sesuatu gitu ya. Mungkin kemarin kita bahas teori, ini juga ada teori namanya juga teori perikanan, tapi kita juga bahas gimana sih caranya dari sini kita nge-branding diri, kita membuat mendapatkan pundi-pundi gitu ya. Karena saya pun lagi ngebangun. Mungkin kalau YouTube atau TikTok yang berbasis untuk pendidikan itu sangat kecil. Oleh karena itu kita perlunya ada tambahan dari affiliate ini. Nanti kita akan bahas, mungkin saya bahasnya satu dulu di Shopee. Nanti kalau di TikTok kita akan bahas mungkin minggu depan atau mungkin minggu depannya lagi. Jadi nanti akan ada tugas seperti biasa di pertemuan ke 12. Nah, ini nanti tugasnya mungkin saya kasih 2 minggu, nggak apa-apa. Jadi dari 12 ini ada namanya tugasnya adalah membuat video di mana adik-adik bisa misalkan terdekat aja deh. Misalkan nih tadi saya lagi pakai hand body gitu ya. Misalkan nih saya pakai hand body Marina gitu ya. Nah, saya akan iklanin ini untuk mendapatkan affiliate gitu ya. Nanti adik-adik coba trying mau di YouTube, mau di TikTok, mau di Shopee-nya langsung gitu ya. Mau Shopee videonya langsung atau mau di beberapa. Tapi memang agak sulit ketika adik-adik nggak punya NPWP. Untuk dapat itu mungkin adik-adik perlu NPWP. NPWP itu nomor induk pajak yang adik-adik punya. Mungkin bisa minta tolong kalau misalkan nanti nggak bisa, setidaknya adik-adik bisa membuat video dari ini gitu ya, dari produk terdekat adik-adik gitu. Jadi nanti tugas individunya sebenarnya membuat video untuk affiliate, di mana untuk produk adik-adik. Nanti saya akan ajarkan ketika Bu saya udah punya NPWP, saya kan udah 17 tahun ke atas gitu ya. Nah, kalau itu kan adik-adik pernah bekerja gitu ya. Ada yang pernah bekerja, Bu saya punya Bu, kan wajib gitu. Nah, itu bisa untuk mendapatkan affiliate tersebut. Jadi ketika adik-adik posting, itu bisa mendapatkan pundi-pundi uang tersebut. Jadi nanti kita akan bahas gimana caranya hari ini. Nah, mungkin per awal-awal kita akan bahas teorinya dulu ya dari branding ini. Nah, tujuan dari branding ini agar pastinya pemahaman tentang apa sih branding. Seperti ada yang tahu Anya Geraldine, Deddy Corbuzier. Dari Kabisnya tahu. Nah, mereka itu sebenarnya nama aslinya bukan seperti itu. Mereka membranding diri mereka itu untuk namanya seperti itu gitu. Aslinya mungkin Deddy Corbuzier namanya Deddy siapa gitu ya, bukan Corbuzier gitu. Nah, kemudian Anya Geraldine namanya Nuryati apa-apa gitu ya. Nah, mereka membranding diri mereka seperti itu gitu ya. Nah, dari branding diri mereka itu mereka membuat suatu brand.
yang dicatat atas hak ciptanya gitu ya, adik-adik. Saya pun lagi membangun brand saya, eh namanya Talita Gumu gitu ya. Jadi saya lagi daftarin gitu Gumu itu ya, Gumunya itu gitu ya. eh Mungkin nge-branding di mana nama saya sebenarnya Talita Gustiana Mutaram, tapi dijadikan Talita Gumu gitu ya. Nah, itu kita bisa branding diri kita di sosial media kita. Dan kita perlu adanya, ketika hal tersebut, kita perlu adanya hak cipta, karena kita daftarin agar checklist biru gitu ya, kan agar si knowledge dari si TikTok dan lain-lain mereka tahu gitu. Jadi diharapkan jenis-jenis branding juga mahasiswa juga tahu gitu ya, adik-adik juga tahu. Nah, dari branding ini kita ada beberapa, biasanya ada target, inovasi, strategi. Namanya di teori perikanan itu pasti nggak jauh-jauh dari marketing, adik-adik. Jadi, di mana caranya kita beriklan, caranya kita buat storytelling, aware gitu, awareness, quality sama loyalty. Jadi kualitasnya tuh secara gambar gimana? Saya sebenarnya akan iseng. Saya baru tadi buat untuk misalkan saya mau jual HP gitu ya. Nanti saya akan coba buat di dalam suatu Canva dan mungkin ChatGPT-nya kita untuk Sora, namanya Sora.chatgpt itu untuk khusus buat video. Nanti mungkin adik-adik bisa belajar sedikit. Simple lah kalau uh, AI mah cepat dipelajarinnya. Nah, mungkin ini sedikit pengertian karena kita teori mau nggak mau kita harus tahu branding ini adalah nama, adik-adik, atau istilah atau tanda atau simbol atau rancangan atau kombinasi dari semuanya. Jadi ketika kita punya branding gitu ya, yang dimaksudnya adalah mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual untuk mendiferensiasikan dan membedakan dari barang atau jasa pesaing. Contoh, em, kopi yang terkenal di sana di mana? Kopi apa namanya? Kopi terkenal. Ada yang minum kopi di sini? Nggak ada, nggak ada yang minum kopi. Atau es teh deh. Es obeng. Es obeng ya? Es, es teh manis. Ah, nah mungkin kita terdekat sama saya apa ya? Yang terkenal itu hmm, nggak ada. Mungkin handphone aja, handphone. Misalkan ini Samsung gitu ya. Nah, eh kita lihat brandingnya perbedaan ya. Kayak gini, aku mah pakainya iPhone, kamu mah Samsung gitu ya. Nah, itu merek dagang secara visual gitu ya. Itu nama dagang logo. Nah, itu mereka sudah tahu di benak, aku maunya handphonenya Oppo, aku mau handphonenya Samsung, aku handphonenya mau iPhone, atau aku mau handphonenya ROG dan lain-lain. Nah, itu adalah karakter dari suatu customer yang ingin adanya persepsi bahwa ketika kita pakai produk sendiri itu produk branded gitu ya. Dibilang, aku pakai baju branded gitu ya. Kalau adik-adik nonton televisi atau nonton YouTube, dia mah pakainya branded semua. Nah, itu terkenal adalah citra gitu ya. Atau mungkin bisa dibilang benak konsumen yang memang brand itu menciptakan yang mahal atau brand itu oke lah nih brandnya masih oke, dia ada brandnya. Misalkan contohnya Hermes, handmade kalau kita bilang. Nah, Hermes ini kan citranya kalau kita lihat tasnya Syahrini gitu ya. Nah, itu kan mahal gitu ya. Mereka menciptakan produk brand tersebut yang mahal gitu. Jadi memang itu termasuk reputasi. Jadi ketika adik-adik nanti one day aku pengen usaha, bisa adik-adik sebenarnya. Contoh, kita saya selalu contohin gorengan ya, tukang gorengan. Nah, tukang gorengan pinggir jalan harganya akan beda dengan tukang gorengan yang sudah punya brand yang memang diperkenalkan kepada khalayak umum. Contoh di Ambon ada oleh-oleh.
Tempat oleh-oleh itu mereka memberikan nama brand di dalam tempat oleh-oleh tersebut. Nah, beda dengan yang pinggir jalan yang atau di pasar yang belum ada nama brandnya, padahal rasanya sama, tapi harganya berbeda dan persepsi dari konsumen, enak nih makanannya yang ada em, brandnya gitu ya. Jadi akan berbeda. Sebagai contoh, minum kopi di kafe atau minum kopi di warkop. Nah, itu kan harganya juga beda. Karena di kafe udah ada nama branding dari si kafenya itu. Yang membuat identitas kafe tersebut lebih mahal. Padahal sebenarnya kalau kita lihat-lihat aja, kadang mereka juga pakai kopi yang sama atau mungkin bahkan lebih enak kopi buatan di warkop. Nah, kita nggak tahu juga itu di situ gimana. Tapi mereka membuat reputasi dari suatu branding tersebut. Nah, jadi sebenarnya alasannya kenapa sih? Nanti kita akan bahas brand atau adik-adik udah mau punya brand nih gitu. Adik-adik dulu saya sempat pengen punya brand pakaian itu, tapi saya tunda karena menurut saya saat ini sedang ekonominya lesu gitu ya. Belum banyak yang mau membeli produk-produk tersebut gitu. Jadi mendingan lebih ke food and beverage atau makanan gitu ya atau minuman yang dimana identitasnya citra masyarakat yang memang selalu setiap hari butuh makanan. Kalau baju mungkin kita udah punya selemari gitu ya. Ya kadang bosen kita beli. Tapi ya itu nggak tiap hari untuk pembeliannya. Jadi kita bisa lihat tuh konsumen jangka panjang, waktu lama enggak. Contoh, adik-adik jual burger sama adik-adik jual ayam penyet. Nah, lakuan mana tuh? Jual burger sama ayam penyet gitu ya. Nah, karena konsumennya kita yang di Indonesia biasanya makan nasi, kalau itu cuma buat cemilan, rata-rata memang lebih makan ayam penyet itu dibanding burger. Nah, itu jangka waktu lama, kalau untuk lama kita bisa lihat beberapa punya selebgram yang burger banyak yang tutup tapi yang eh, misalkan jualan nasi ya, ayam, ada juga yang tutup karena mereka ada miss untuk pembangunan kepercayaan atau mungkin mispersepsi dari keuntungan yang mereka pilih. Jadi adik-adik harus hati-hati ketika membangun brand untuk branding adik-adik kalau terlalu besar juga tidak melihat rating gitu ya. Jadi harus memperbaiki rating yang memang sudah diberikan. Misalkan contoh, lama banget nih untuk pemesanan. Di sana ada gacon nggak ya? Mie gacon? Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada mie gacon ya? Belum. Ntar buka lah di situ ya. Mie gacon itu harganya cuma 10.000 adik-adik. Jadi mereka udah nge-branding di mana em, makanan-makanan mereka di bawah 20.000 semua gitu. Jadi mie-mian atau daging-dagingan itu pokoknya harganya murah-murah semua gitu ya. Jadi tujuannya mereka adalah membangun citra brand yang makanan kafe tapi murah gitu. Jadi branding mereka itu sebagai pembeda ya. Terus kemudian promosi dan daya tarik. Kemudian pembangunan citra atau pemberi keyakinan dan jaminan kualitas atau prestis ya adik-adik. Jadi misalkan, aku pakai iPhone nih gitu ya, aku pakai iPhone, iPhone berapa gitu ya. Jadi itu membangun citra kita juga. Oh, anak orang kaya tuh, pakainya HP-nya ini gitu. Nah itu juga termasuk dengan branding diri atau branding suatu produk gitu ya. Jadi kemudian untuk pengendalian pasar jadi kita bisa gampang tuh dengan mengendalikan pasar. Jadi lihat nih, oh pasar sukanya yang kayak gini. Oke, kita ngambil brandnya di eh, level menengah atau level bawah. Lebih banyak nih customernya dengan harga yang murah, terjangkau. Tapi kalau kita mau harganya sangat beli satu aja harganya miliaran dan untuk mendapatkan tersebut perlu lebih susah gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat lagi. Contohnya ada yang pernah beli channel atau tas atau kosmetik Chanel channel lah channel atau
brand-brand lainnya yang eksklusif gitu ya. Nah, itu perlu ketika kita ke mall itu perlu adanya paspor. Mereka minta paspornya dong dan mereka itu bilang ngambilnya perlu di bea cukainya bukan ngambil dari di mall tersebut. Jadi ketika kita beli di mall itu kita belum dapat barangnya. Nah, itu yang eh, membuat mereka itu terkesan prestis gitu ya. Nggak bisa dapet kalau kita nggak punya beberapa hal yang mereka butuhkan. Agak ribet, udah mahal, ribet nggak dapet barangnya dulu gitu ya. Tapi mereka membuat, oh karena susah itu jadi hanya segelintir orang yang memang mempunyai dan membuat branding diri kita lebih up lagi. Tapi itu tuh untuk branding diri ya, kayak selebgram gitu. Kita bisa lihat. Oke, sebentar. Nah, Nah, unsur-unsur branding kita bisa lihat juga brandnya itu kita bisa checklist ya. Jadi nanti adik-adik bisa nama merek, logonya. Kemarin mungkin nanti kita bisa coba di em, apa ya? Saya pengen nyoba adik-adik buat branding diri adik-adik nanti. Di mana adik-adik punya eh, nama panggung gitu ya. Saya pengen nama panggung saya ini gitu ya. Logonya apa? Dan produk jualan adik-adik atau adik-adik jual nanti produk yang terdekat dari adik-adik. Ya mungkin adik-adik pakai sabunnya sabun apa? Sabun Lifebuoy, Nuvo, Lux dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa kita coba untuk bikin buat video untuk mendapatkan pundi-pundi lagi dari affiliate tersebut. Nah, kemudian penampilan visual gitu ya. Terus juru bicara, misalkan tokoh gitu ya. Kita bisa kayak tadi ya, Anya Geraldine, terus kemudian eh Deddy Corbuzier. Nah, atau Ayu Ting Ting. Nah, itu sebenarnya ada tokoh ciptaan yang nama aslinya bukan itu, gitu ya. Dan ada kata-kata akronim atau nama panggilan atau slogan. Nah, misalkan contohnya em, teh botol sosro gitu ya. Semua makanannya selalu teh botol sosro gitu ya. Atau Indomie seleraku. Nah, itu biasanya mereka ada tagline-tagline tersendiri. Dan ada suara atau lagu dari ikonik dari lagu yang ada. Di sana ada Mister D nggak ya? Nggak ada ya? Mister D, DIY. Ada Bu, ada. Ada ya? Nah, Mister DIY kalau ke Mister DIY itu kan ada lagunya. Ada Iya kan? Bu. Nah, di Mister DIY itu kan ada lagunya. Mister DIY, ini ada, itu ada. Mereka tuh membuat lagu itu untuk konsen kepada logo brand mereka. Makanya mereka tuh juara branding lah. Punyanya Malaysia ini adik-adik. Karena mereka udah mengikuti merek udah ada, logo udah ada, warna kuning ngejreng gitu ya. Visualnya mereka ada. Jadi mereka kelihatannya kayak palu deh kalau nggak salah ya untuk logonya visualnya. Oh berarti ini dia untuk apapun, untuk perbaikan apapun, untuk produk rumah semuanya ada di situ. Mau apa juga ada gitu. Dengan lagunya aja kita udah denger selalu disuarakan eh Mister DIY itu ada, ini ada, itu ada gitu ya. Jadi ada lagunya, ada jingle-jinglenya. Kita jadi gara-gara di situ lagi nyari produk, ternyata udah denger lagu itu, jadi kita keingetnya, udah kalau mau beli apa-apa semuanya serba ada di Mister DIY aja, gitu ya. Nah, mungkin kalau juru bicara dia nggak terlalu banyak ya untuk submit orang-orang terkenal yang ada di Indonesia, cuman mereka langsung masif gitu ya. Mereka kayaknya nggak sampai yang ke sini, tapi mereka itu biasanya postingnya itu adalah di masih pengiriman pamflet gitu ya, atau mereka tuh nggak punya BA ya adik-adik, brand ambassador, tapi mereka itu bisa untuk bangun brandnya mereka. Nah, caranya dengan biasanya mereka bangun dengan diskon-diskon atau wilayah terdekat dari memang mereka membuat tokonya tersebut. Gitu.
Nah, jadi jenis-jenis branding kita bisa lihat ya, ada product branding, personal branding, corporate branding, geographic branding, serta cultural branding. Jadi untuk product branding tadi ya, misalkan saya ini Marina gitu ya. Nah, itu namanya product branding gitu ya. Jadi kita lihat terhadap unsur di mana kita akan memperbaiki. Contohnya nih ya, adik-adik kalau ada ini nanti kalau buat video ya untuk tugas, em, ini kita lihat bright and fresh. 3 kali aktif white, kulit tampil cerah dan terlindungi dari Marina. Dan kemudian juga selain cerah, dia memiliki putih yang merata gitu. Ini misalnya contohnya di belakangnya udah ada. Nah, kita bisa branding, oh ini produknya bisa untuk ada kolagen sama astaxanthin gitu kalau nggak salah. Untuk lebih putih, kemudian lebih halus gitu ya, agar terhindar dari matahari gitu ya. Jadi mereka juga ada SPF-nya. Nah, contohnya seperti itu untuk produk branding. Nah, untuk memilih ini wangi juga loh, orang wanginya gini 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 gitu ya. Dan ini kalau kita lihat gampang, wilayah kita sering dari masa kecil kita udah di udah dibuat untuk produk-produk tersebut. Nah, untuk personal branding tadi yang saya ceritakan, Deddy Corbuzier, mungkin Ayu Ting Ting gitu ya. Mereka ada figur-figur, mereka adalah selebriti, mereka adalah musisi, mereka adalah politisi. Nah, mereka memang punya citra tersendiri di masyarakat gitu. Mungkin one day kalau adik-adik mau jadi selebgram, adik-adik bangun aja personal brandingnya mau di apa? Misalkan ada yang di pendidikan, ada juga yang di pengusaha, atau ada yang hanya untuk konten-konten ibu rumah tangga, atau ada yang konten bengkel gitu ya. Dekat rumah saya ada bengkel yang memang apa ya? Kalau kita bisa lihat, mereka itu setiap hari upload TikTok gitu ya. Jadi bengkelnya rame dari wilayah manapun karena ya di TikTok benar gitu. Kita jadi lebih percaya, oh nih brandingnya si bengkel ini gitu ya, itu namanya corporate branding. Mungkin kalau bengkel kecil-kecilan ya, tapi kalau adik-adik lihat beberapa kemarin saya udah share video kan ya. Nah, itu ada video branding dari korporat-korporat, misalkan KAI ya untuk kereta api Indonesia. Ini udah apa ya? Mereka baik untuk ininya kontribusi terhadap masyarakat agar mempermudah untuk perpindahan untuk apa berusaha gitu. Jadi mereka perusahaannya juga udah menerapkan K3 dan lain-lain gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu ada corporate branding. Contohnya corporate branding nggak cuma corporate secara besar ya. Kita juga bisa UMKM kita itu juga kita bisa membuat reputasi di pasar bahwa kita punya usaha yang memang dapat ditawarkan ke masyarakat. Nah, kemudian untuk geographic branding itu biasanya kita nyebutin nama lokasi. Pasti kalau misalkan kita di Ambon, saya pun kalau ke Bali atau Jogja gitu, pasti belakangnya ada namanya misalkan baju ya, atau misalnya untuk toko oleh-oleh, belakangnya ada Jogja-Jogjanya, atau belakangnya ada Bali-Balinya, atau belakangnya ada Ambon-Ambonnya, karena memang mereka membranding ini dari eh, wilayah tertentu yang asli gitu ya. Contohnya misalkan nasi Padang. Kenapa namanya nasi Padang? Alasannya karena mereka itu udah masuk ke dalam produk gitu ya. Jadi di mana geographic branding ya ini nasi Padang gitu ya. Misalnya gudeg Jogja, yaitu gudeg dari berasal dari Jogja makanannya. Jadi memang untuk geographic branding. Atau mungkin adik-adik udah ada yang nyobain kerak telur dari Betawi, dari Jakarta. Kerak telur ada nggak di sana jualan? Belum, Bu. Oh belum ya, belum pernah nyobain ya. Nanti kapan-kapan kalau main ke Jakarta ada tukang kerak telur di Jakarta Fair ya. Biasanya tiap ulang tahun Jakarta. Nah itu eh, sebagai icon di mana kalau ke Jakarta makannya kerak telur gitu ya, atau soto Betawi. Nah itu geographic branding namanya.
Nah, kemudian cultural branding. Biasanya kita lihat dari eh, reputasi gitu ya, lingkungan orang-orang sekitar yang biasanya bangsawan. Nah, contohnya misalkan Ratu Elizabeth gitu ya. Siapa lagi ya? Kalau kita kan presiden, kalau di sana kan misalkan ratu gitu ya atau perdana menteri gitu. Nah, itu bisa masuknya cultural branding. Nah, contohnya kayak di Inggris itu kan kuda di depan sama abang eh, penjaga ya, guardnya di depan diem gitu ya. Itu sebenarnya masuknya dalam untuk wisata bagi orang-orang yang ingin merasakan cultural branding dari si Inggris tersebut gitu. Contoh kalau kita ke Inggris, culturalnya adalah Big Bang gitu ya, untuk apa jam gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ke perbedaannya ke Bali ada GWK gitu ya. Mungkin ada patung yang baru gitu ya, ada patung Bali, eh, ada beberapa pantai yang memang dijadikan branding. Nah, itu kenapa alasannya mau ke situ. Atau di Jakarta Monas gitu ya. Nah, itu branding di mana kalau ke Jakarta, kalau nggak ke Monas bukan ke Jakarta gitu ya. Jadi itu adalah cultural branding dari orang-orang yang ingin menjual eh, hal-hal tersebut, lokasi atau ada tempatnya Ratu Inggris atau mungkin istana presiden di tertentu. Nah, itu masuk dari cultural branding tersebut. Nah, ini biasanya ada manufacture brand, private brand, strategi merek gitu ya, atau brand strategi di mana dari manufaktur itu, misalkan contohnya adalah merek yang punya perusahaan. Contoh tadi yang saya ini ya, Marina ini punya manufacturer brand. Jadi di mana brand tersebut yang memang diciptakan dari suatu perusahaan yang punya produk atau jasa. Jadi brand-brandnya apa aja gitu ya. Yakult, entah tadi em, teh botol gitu ya. Itu milik perusahaan yang memproduksi produk gitu ya. Kemudian private brand. Nah, biasanya private itu dimiliki distributor atau pedagang dari produk tertentu. Misalkan em, apa ya kalau kita lihat punyanya kalau di manufacturer brand kan Apple aja itu punyanya iPhone gitu ya. iPad, nah Ayan itu pasti Apple gitu ya. Nah, kalau private brand ini biasanya kita lihat minyak goreng gitu ya. Nah, itu identitas minyak goreng yang berbeda dengan minyak goreng yang ada di pasar gitu. Jadi kita punya brand sendiri ibu-ibu gitu atau mereka nempelin sendiri eh, buah-buahan curah, gula curah gitu ya, bunga. Nah, mereka punya brand private sendiri. Contohnya tadi ya, kalau Anya Geraldine buka buka brandnya sendiri, Anya Geraldine buka entah baju, entah apa, hanya Geraldine mereka masuknya eh, private brand gitu. Kemudian ada strategi merek, di mana brand strategi, di mana produsen sama distributor itu mengecer adik-adik. Jadi ada individual, ada juga yang family branding. Jadi mereka itu punya, kalau individual branding itu biasanya eh, seperti contohnya Rinso, punyanya Unilever. Jadi itu individual branding yang memang merek berbeda sama si punyanya Wings, deterjennya atau Soklin Daya. Jadi segmen pasarnya berbeda. Contoh, Rinso itu lebih mahal dibanding punyanya Daya atau Soklin. Soklin itu targetnya adalah pasar-pasar yang si Wings ini, kalau Rinso kan punyanya Unilever. Kalau Wings ini kan punyanya Soklin sama Daya gitu ya. Jadi memang pasarnya segmennya berbeda. Walaupun memang sama-sama em, apa ya untuk cuci baju gitu ya, deterjen, tapi memang untuk perusahaannya sendiri pun berbeda dan family business atau merek keluarga. Nanti join lagi ya adik-adik. Jadi nanti kita akan bahas gimana caranya AI untuk pembuatan itu. Oke? Nah, ini ada family business atau merek keluarga. Jadi memang kita contohnya Gary Salut, Gary Shoes, Gary Toya Toya. Nah, ini ada Gary Gary. Itu dari Garuda Food. Nah, itu biasanya namanya depannya Gary, Gary apa? Gary Sus makanan ya. Gary Toya Toya dan lain-lain. Atau Suzuki.
Suzuki Skywave, Suzuki Spin, Suzuki Thunder gitu atau ya Honda Beat, Honda Honda Scoopy gitu ya. Itu masuknya adalah family branding gitu adik-adik untuk di dalam suatu merek. Beda ya. Kalau merek satu itu Rinso, ya udah Rinso aja. Em, Beda